Hai, selamat datang di FJ Masura Channel, tempat berbagi wawasan ringan. Kali ini saya akan bongkar head unit di Honda Brio tahun 2017 tipe S. Head unitnya GVC Pandora seri KW R710. Di video ini saya akan memperlihatkan cara membongkar atau mencopot head unitnya. Alat yang digunakan kunci hexa, ini kunci sok hexa ukuran 8 mili sama obeng. Sebenarnya ini kunci yang ini kunci heksanya, tengahnya juga ada obeng plusnya, tapi biasanya untuk pertama kali dibuka agak sulit atau agak keras, jadi kita memerlukan ini. Kalau misalnya udah sering dibuka dengan obeng plus pun sebenarnya bisa. Kuncinya 2 buah, kiri dan kanan, letaknya di bawah, nanti saya tunjukkan. Yang lainnya tidak menggunakan obeng, hanya menggunakan kancing-kancing yang tanpa alat, jadi kita tinggal dorong aja, itu sudah terbuka. Di head unitnya sendiri ada sekitar 6 pin atau penjepitnya, klip penjepitnya, tapi itu tinggal didorong aja, nggak perlu alat. Kalau mungkin punya pry itu juga bisa digunakan sih buat bantu, tapi kalau saya hanya menggunakan ini aja. Di sini saya juga akan bahas atau menunjukkan fungsi-fungsi dari pin atau soket jalur kabel atau jalur speaker, power dari baterai, dan power dari aksesoris dari ignition. Mungkin untuk pengguna head unit dengan merek yang sama, GVC Pandora KR710, itu mungkin akan berguna juga tuh, walaupun jenis mobilnya berbeda, tapi pin outnya dari sini kan sama tuh. Jadi mungkin kalau misalnya butuh bocoran pin outnya, jalur-jalurnya, mungkin bisa pakai ini juga sebagai panduannya juga. Langsung aja ya, saya arahin untuk bongkar head unit. Oke, kita langsung bongkar head unit. Ini menjadi satu kesatuan nih. Ini bagian ini yang akan terbuka, ikut satu bagian utuh. Rem ini termasuk lampu hazard. Biasanya ada klip pengencang ini di sini, ini dan sini. Kita mengawali bukanya di bagian bawah. Ini kita tarik. Jadi ini tarik, didorong. Ini narik, ini tarik, ini dorong ke bodi dashboard. Nah, setelah itu kita bongkar bautnya. Si bautnya tuh ada di sini nih, lurus bagian atas, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, ini bautnya, baut hexa 8, kayaknya ada obeng positifnya, plus obeng plus. Kalau misalnya langsung dengan obeng plus biasa agak sulit, karena untuk pembukaan pertama kali ini agak keras. Ya, dua-duanya kita tinggal dorong bagian ini, pangkalnya dari bagian dalam. Gunakan sarung tangan karena ada beberapa rangka dashboard ini ada bagian-bagian yang lumayan tajam. Jadi untuk pencegahan atau preventif kita gunakan sarung tangan. Terbuka. Kalau udah, sini ada 3 soket, 1 antena, 1 lampu hazard, 1 soket audio. Audio termasuk di dalamnya ada power dari baterai dan ignition.
Ini udah terbuka. Ini soket. Jadi kita akan bahas pin-pinnya, fungsi pinnya. Ini antena, ini lampu hazard. Oke, soket power dan audio sistemnya nih. Ini antena. Sedangkan ini lampu hazard. Oke. Kalau kita bahas satu-satu ya soketnya. Ini soket antena. Antena ya fungsinya standar antena, tidak ada soket tambahan sama sekali. Hanya untuk antena aja. Koaksial macam itu. Ini lampu hazard. Lampu yang berkedip. Sen kanan kiri. Lampu hazard sendiri hanya ini nih. Sini ada 4 kabel. Saya akan bahas hanya 2 yang untuk hazard, lampu hazardnya aja. Kuning ini positif dari baterai. Jadi nggak dari kontak, ini langsung dari baterai, dari aki. Yang pink ini adalah jalur ke lampu hazardnya. Jadi ketika di kontak dia akan nyambung nih. Jadi switch ini, tombol ini, itu kalau ditekan, soket 1 dan 2 bawah, dan pertama dan kedua dari bawah ini nyambung. 2 pin di atas adalah lampu tombol saat lampu senja dinyalakan. Tapi fungsi untuk lampu hazardnya yang ini nih. Jadi ini kalau disambungkan di jumper langsung sini, ini akan nyala lampu hazard. Nah, ini adalah soket utama dari GPC. Untuk semua tipe GPC 710 di mobil apapun, sampai di titik ini nih, sampai di soket ini sama. Bagian pojok ini kiri atas ini adalah negatif dari baterai, ini langsung body di ground nih. Bawahnya adalah positif. Ini positif nih. Positif dari baterai langsung. Ini 2 baris atas bawah, 4 dari titik yang ini sampai sini, ini adalah speaker. Ini kosong nih, NA nih, ini tidak terpakai nih. Not use it nih. Nah, ini dari bawah soket halus, kedua dari kanan ini harus positif dari kunci kontak, ignition aksesoris ACC, titik pertama kalau misalnya kita kontak, atau yang ada tulisannya ACC. Ini 2 ini nih saya nggak bahas di sini karena di mobil ini untuk soundnya nggak ada tambahan, tidak ada RIM remote yang buat aktifin power amplifier atau eksternal dari audio system, dan antena otomatis yang bisa keluar dan masuk sendiri. Biasanya ini di sini dipergunakan. Saya akan bahas 2 ini aja nih ya. Tadi udah dibahas ya, ini kiri atas yang soket yang lubang besar ini negatif, bawah positif dari baterai. Sedangkan di jalur yang kecil, pin kecil 1 sampai 4 atas bawah ini adalah speaker. Dari kanan, nomor 2 dari kanan yang bawah ini adalah positif dari atau power plus dari kunci kontak. Nah, 2 lubang di bagian atas ini adalah
speaker kiri belakang 2 ya. Di sebelahnya itu 2, di sebelahnya itu adalah speaker kanan belakang. Yang bawahnya, baris keduanya ini yang ke bawah, nomor 1 dan nomor 2 dari kiri ini adalah speaker kiri depan. Sebelahnya 2 ini adalah speaker kanan depan. Fungsinya itu aja. Untuk pin besar kanan bawah ini adalah jalur dari lampu senja. Kita pasang lagi ya. Pasangnya soket antena dulu karena ini yang paling panjang, gampang. Lalu soket sound systemnya, lalu yang hazard. Oke. Jadi kalau udah selesai tinggal ditekan. Oke, ini udah pasang baut. Baut. Sebelahnya udah. Nah, terakhir nih tinggal tekan aja. Oke, selesai. Itu tadi pembongkaran soket-soketnya, fungsi pin outnya, jalurnya itu apa aja, sama pemasangan kembali. Mungkin yang pengguna mobil lain tapi menggunakan head unit yang sama mungkin bisa dipakai juga tuh pin outnya, jadi tahu jalur-jalurnya pasti sama untuk jalurnya, kecuali cara pembongkaran segala macam mungkin berbeda. Oke, itu aja. Makasih udah sempetin waktunya buat nonton video ini. Mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe. Makasih waktunya udah sempetin nonton